Hasil pemeriksaan laporan keuangan negara hari ini diserahkan kepada 12 lembaga dan kementerian. Sejumlah masalah masih ditemukan BPK, diantaranya terjadi pemborosan keuangan negara. Selain itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran atau kerugian atau adanya barang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dari 12 lembaga atau kementerian yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, diantaranya Kemenkopolhukam, Menhanas, dan BNPB. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara, kelebihan pembayaran atau kerugian negara, barang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan penerimaan barang dari PNBP kurang diterima dengan total nilai temuan sebesar 18,48 miliar untuk total 12 lembaga kementerian. Atas permasalahan tersebut, pihak kementerian lembaga selama dalam proses pemeriksaan telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar 8,5 miliar atau sebesar 45,99% dari nilai temuan. Berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra sebagai tersangka. Andi Putra diduga menerima suap terkait perpanjangan izin perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Seusai menjalani pemeriksaan 18 jam di Mapolda Riau, Bupati Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. KPK menangkap Andi beserta 3 orang bawahannya, yakni ajudan, sopir, dan petugas protokoler Pemkab Kuansip. Dalam konversi pers, KPK menetapkan Andi sebagai tersangka. Andi diduga menerima suap perpanjangan izin hak guna usaha perkebunan sawit di Kabupaten Kuansing. KPK dalam konversi persnya menyatakan bahwa adanya penyerahan uang sebesar 500 juta rupiah dan juga 80,9 juta rupiah serta adanya mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura serta iPhone XR. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai yang menerima upah. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusahanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Ini contoh dari penggelapan dana yang dilakukan. Bagaimana cara perusahaan atau pemerintah mencegah tindakan penggelapan jabatan? Melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan, membuat dan menetapkan kode etik karyawan, melakukan audit internal secara mendadak, menyediakan hadiah bagi pelapor tindak penggelapan. Aksi pemerasan dengan berpura-pura sebagai korban tabrak lari menyasar pengendara mobil di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun aksi pelaku gagal dan viral di media sosial. Faktor penyebab terjadinya kasus pemerasan bermodus korban tabrak lari adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan faktor lainnya. Karena membutuhkan uang untuk membeli obat-obatan di RSKO Cibubur. Dampak dari kasus ini adalah merugikan orang yang ditipu dan pelaku dikenai pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga 4 tahun penjara. Dalam video ini terlihat seorang konsumen yang sedang melakukan pengisian bensin.
dan konsumen terdengar marah-marah dikarenakan seorang pegawai SPBU sering melakukan kecurangan terhadap konsumen saat melakukan pengisian bahan bakar. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara mengurangi takaran bahan bakar sehingga konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai dengan nominal uang yang dikeluarkan. Dari kasus perbuatan curang yang telah dilakukan oleh seorang pegawai SPBU tersebut, ada beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya perbuatan curang tersebut, seperti adanya peluang dan kesempatan ketika banyak konsumen yang mengantri untuk melakukan pengisian bensin. Dampak dari salah satu korupsi ini yaitu dapat merugikan konsumen dan instansi tempat pegawai tersebut bekerja, serta perbuatan curang ini berdampak bagi pegawainya sendiri yang akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Ketika kita memulai berkarir mengabdi kepada negara, tanggung jawab besar berada di tangan kita sebagai alat negara. Segala tindakan kita dalam bekerja menjadi persembahan kita kepada masyarakat. Sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab yang kita terima, semakin rawan pula terjadi benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pegawai negeri dan penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Bentuk-bentuk kepentingan adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima gratifikasi atas suatu keputusan jabatannya. Kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi. Pemberian gratifikasi, komersialisasi pelayanan publik, pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional, dan menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tata cara apabila terjadi benturan kepentingan. Yang pertama, laporkan ke atasan langsung dengan mencantumkan identitas dan bukti. Atasan akan memeriksa kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 hari kerja. Setelah itu, atasan melaporkan ke atasannya yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti. Inspektur melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Hindari benturan kepentingan dan jadilah teladan bagi setiap anggota masyarakat. Mari hidup sederhana, terbuka, dan tentram. Dari berita tersebut, KPK menetapkan 5 orang tersangka gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung. Salah satu tersangka adalah Bupati Mesuji. Bupati Mesuji meminta fee 12% dari 4 proyek yang ia berikan kepada pihak swasta yang kini menjadi tersangka pemberi gratifikasi. Sehingga dari 4 proyek senilai 15,63 miliar rupiah itu, Bupati Mesuji akan mendapatkan fee sebesar 1,8 miliar rupiah. Sebelumnya Bupati Mesuji juga sudah menerima fee sebesar 300 juta rupiah. Dengan adanya tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Mesuji terkait pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018, lalu KPK menetapkan terhadap 5 orang tersangka dari peningkatan status dari lidik setelah operasi tangkap tangan dinaikkan ke penyidikan, yaitu yang diduga sebagai penerima adalah KHM, selaku Bupati, kemudian TH, adik Bupati, WS Sekretaris Dinas PUPR, dan diduga sebagai pemberinya ialah SA, yaitu pemilik PT JPN dan PT SP. Saat operasi tangkap tangan, KPK menyita uang senilai 1,28 miliar rupiah yang diduga merupakan fee proyek.
dari tindakan yang dilakukan. Sebagai akibatnya, KPK menyita ruang kerja Bupati Mesuji dan menyegel sebuah kantor perusahaan swasta yang diduga sebagai memberi suap kepada Bupati Mesuji.